Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah mengizinkan kita untuk kembali bertemu melanjutkan kajian kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa juga kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita yang disebut dengan Al-Islam, agama perdamaian, agama yang memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin. Kita akan lanjutkan kajian kita malam hari ini. Insya Allah materi kita akan berkaitan dengan latihan. Materi kita malam ini masuk ke bagian latihan. Sebelum kita melanjut ke sesi latihan ini, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umuran. Baik ibu-ibu, bapak yang kami hormati, mudah-mudahan semua sehat walafiat ya, keluarga juga, keluarga besar juga sehat walafiat sehingga kenikmatan hidup ya bisa semakin maksimal. Latihan kita pada malam hari ini adalah akan ditampilkan beberapa kata ungkapan berbahasa Arab tentunya, yang kemudian tugas kita adalah mencari manakah dari ungkapan-ungkapan tersebut yang termasuk sifat Tuhan. Ya, ini kaitannya dengan pemahaman kita untuk makna-makna kata dan ungkapan yang sudah kita pelajari. Apa saja yang akan kita pilih, ya, jadi mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk. Yang pertama ada ungkapan apa, ibu bapak sekalian? Ar-Rahman. Kemudian Al-Akbar. Al-Mustaqim. Al-Mustaqim. Ya, berikutnya Al-Akbar. ada ungkapan Al-Akbar. Setelah itu, Ghairil maghdubi alaihim. iya, ghairil maghdubi alaihim. Selanjutnya, Al-Alam. Ya, baik. Berikutnya adalah Al-Alam. Itu apakah berkaitan dengan sifat Tuhan atau tidak? Kemudian ungkapan berikutnya ada Malik Yaumiddin. Ya, Malik Yaumiddin. Yang berikutnya apa? Ad-Dallin. Ad-Dallin. Ya, kemudian yang sebelum terakhir ada ungkapan apa? Rabbul Alamin. Ya, kemudian yang terakhir Ar-Rahim. Baik, itu dia. Ya, gampang ini. Mananya sudah di luar kepala, insya Allah kita udah sering ulang-ulang. Ya, sering diulang-ulang. Silakan secara bersama saja ya, siapa yang punya ide silakan disampaikan. Ya, mana saja yang termasuk sifat Tuhan. Silakan kita beri tanda yang mana saja pilihannya yang termasuk. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Oke, apalagi? Al-Akbar. Oke, berikutnya apalagi? Malik Malik Yaumiddin. Apalagi?
Malik. Rabbul Alamin. Rabbil alamin. Rabbul Alamin. Baik, apalagi? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Baik, apa ada yang terlewatkan? Enggak. Alam itu enggak. Pilihan Ya. saya itu. Ya, baik. Pak Hamid sudah sampai pada kesimpulan itu saja. Ya. Ada Ar-Rahman, ada Al-Akbar, kemudian Lima. Malik Yaumiddin, kemudian Rabbul Alamin, kemudian Ar-Rahim. Yang lain pada yang masih diduga ya, yang dianggap atau yang diprediksi menggambarkan tentang sifat Tuhan, kata-kata yang nanya menggambarkan sifat Tuhan. Apa ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, coba kita lihat yang tadi tidak dilirik ya, yang tadi tidak dilirik. Yang pertama kata apa yang tidak termasuk? Al-Mustaqim. Al-Mustaqim. Iya. Baik. Apa artinya Al-Mustaqim? Lurus ya. Yang lurus. Yang lurus. Yang lurus. Baik. Yang lurus ya nggak termasuk ya. Apa lagi yang tidak termasuk? Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Apa maknanya kalau ini? Jalan Bukan jalan orang yang jalannya. Iya, bagus. Ini jalannya yang mana? Yang bermana jalan? Enggak ada. Bukan. Mana yang bermana jalan? Yang bermana jalan yang mana? Goir. di Gair. bukan bukan Bermakna jalan adalah goir. Baik. Bukan. Ya. goir. Kalau sirat maknanya apa kalau asirat? Jalan. Jalan. Jadi ada dua yang jalan-jalan ya. Sirat jembatan bukan Pak? Kenapa? Asirat Sirot itu kan jalan. Asirat jalan, goir juga jalan gitu. Jadi kalau bergabung jadinya jalan-jalan. Siapa lagi yang punya ilmu goir itu maknanya jalan? Enggak. Bukan, maknanya bukan. Goir bukan maknanya. Iya. Iya. Yang tadi yang bermakna itu berarti goir ini ada dua ya yang teringat ya, ada dua yang terprediksi. Yang pertama adalah jalan, kemudian yang kedua adalah bukan gitu ya. Yang pertama jalan, yang pertama adalah bukan. Nah, kalau dia bermakna jalan, berarti dia bersinonim dengan as-sirat, kan gitu. Nah, kalau dia bermakna bukan, berarti dia bersinonim dengan kata apa nih? Kalau dia bermakna bukan, goir itu bermakna bukan, berarti itu bersinonim dengan kata apa? Bukan. bukan sinonimnya tidak. Oke, semua diingat-ingat kata yang bersinonim dengan goir. Kalau goir itu maknanya bukan. La Pak Guru. La. Ya, oke, bagus ya, ada la. Jadi goir itu bersinonim dengan la jika dia bermakna bukan. Apalagi yang bersinonim selain la? Dunia apa ya? Dunia apa ya? Udah ada duni ya. Kita mah populernya dini ya. Ini itu waktu Agnes Monica memperkenalkan dengan Sahrul Gunawan. Kalau duni udah pernah ya ketemu ya, duni udah pernah duni. Atau ma kali Pak Guru bisa. Bisa aja, yang penting kita punya itu, yang penting punya ilmunya. Tuh. Yang pertama yang bersinonim dengan goir adalah la. Kemudian apa lagi? Ma. Ma. Oke, bagus. Ma. Apa cirinya? Ma yang maknanya sinonim dengan goir, maknanya sinonim dengan la. Apa ya? Kan tidak sembarang ma kan? Ya enggak sembarang. Ada. Enggak sembarang ma. Ada Ya, Sembarang ma. Maaf ya. bentar Pak Guru. artinya tidak Aduh. Tuh. Alhamdulillah. Ma Ayo pakai nalar matematika, apa
dari Nalar matematika. Tambah dan kurang. ma dan min ya. Positif dan negatif. Ma dan min. Nah, itu dia, Pak. Min. Ya, 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 ma dan min. Juga ada min. Oh, ada minnya. Itu dia air. Ada juga yang ingat ya. Ada ma dengan min. Ikuti min. Oke, baik ya. Dari dua yang diprediksi tadi, ya, dari yang halaman kami belajar, kami belum pernah ketemu ghair yang bermakna sirot. Ya, ghair yang bermakna. Jadi, yang lebih cocok dengan ilmu yang kita sudah pernah pelajari adalah ghair ini sinonim dengan la, adalah juga yang tak termuncul ya, tidak muncul tadi dalam itu yang disebutkan ya, atau mungkin muncul atau tapi saya kurang memperhatikan, ada lam. Labnya. Lam. Tuh, ya. Dulu kan kita pernah belajar Ya. apa? Malam ya lam. Ya. Malam ya lam. Apa sih malam? Gelap. Apa gelap? Itu artinya tidak tahu. Jadi malam gelap tidak tahu. Jadi malam, jadi lam itu juga sinonim dengan ghair, sinonim dengan la. Jadi kita punya pertama kali dulu dalam sejarah kita belajar ya, yaitu ada ma, kemudian ada la, kemudian ma diikuti min, dan yang ini yang terbaru yaitu ghair. Makna ghair al-maghdubi alaihi. Itu dua tadi yang diduga tidak termasuk. Kemudian yang ketiga adalah al-alam. Apa maknanya al-alam? Dunia. Alam. Dunia. Apa alam? Alam. 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 Apa itu maksudnya alam itu? Dunia. 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 Kalau langit? Langit dan Langit dan bumi. Kalau planet? Termasuk nggak? Alam, iya. Masuk. Semuanya. Masuk. Banyak banget gitu. Jadi gampangnya bahwa alam itu adalah selain Tuhan. Iya. Oh. Iya. Fine. Gitu. Makhluk. Ya, makhluk gitu ya. Kemudian kata terakhir yang diduga sebagai kata yang berkaitan tidak menunjukkan sifat Tuhan adalah ad-dallin, katanya begitu. Apa maknanya ad-dallin? Sesat. Bagus. Ini terlihat dari cirinya, ini tunggal apa jamak? Jamak. 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 Orang-orang Ada ya ya. Apa penandanya sehingga diduga itu jamak? Ya, Ya. ya dan nun. Oke, bagus ya. Itu ada tanda ya dan nun. Sehingga kalau untuk mengakomodir tadi bahwa itu adalah bentuk jamak, maka maknanya bisa menjadi orang-orang yang Orang yang ya, sesat. oke, orang-orang yang sesat. Sesat. Yang sesat. Oke, sekarang coba secara bergantian ya, secara bergantian. Ini untuk makna dari ungkapan-ungkapan yang diduga sebagai sifat Tuhan ya. Makna untuk ungkapan yang diduga sebagai sifat Tuhan. Silakan yang pertama Ar-Rahman siapa? Ar-Rahman. Maha penyayang. Maha penyayang. Iya, yuk deh. Maha penyayang. Berdasarkan absen aja. Pengasih, Pak. Apa? Maha pengasih. Iya, bagus. Maha Penyasih. Kemudian berikutnya Al-Akbar. Maha, ya? Maha besar. Maha besar. Iya, oke, bagus ya. Dari mana dipahami ada mahanya? Alnya kali Pak. Akbar. Wah, iya, bagus ya. Itu luar biasa. Ini sudah punya kecenderungan untuk berargumentasi. Jadi mana ya? Wah, ada nih ketemu. Jadi di kita nih, di diskusi kita ini, al itu kalau ibarat kalau di pengadilan ini tertuduh untuk dua hal. Al itu tertuduh untuk dua hal. Ya, yang pertama adalah segala. Ini idenya dari Bu Dwi Rahayu kalau nggak salah. Alif lam itu bermakna segala gitu ya.
Kemudian sekarang yang kedua ini sangkaan yang kedua. Jangan pakai tuduhan. Kalau tuduhan kan nggak enak dengarnya. Sangkaan ya. Sangkaan yang kedua bahwa al itu adalah bermakna maha. Gitu. Walaupun kalau yang kita ingat-ingat dari yang kita diskusi ya, diskusi-diskusi kita, apa ilmu kita tentang al? Diduga bentuk 3 dan 4. Bentuk 3. Oke, apalagi? Dan 4. Apalagi? Al, ilmu kita tentang al. Kalau yang tadi ya, yang al itu segala, kemudian al itu maha, itu kan sifatnya dugaan gitu. Sangkaan, itu sifatnya sangkaan karena kita belum pernah, ilmu kita sampai ke sana, belum nyampe ke sana. Iya. Jadi kita prediksi aja begitu gitu. Iya. Ada atau tidak ada, al tidak merubah arti. Oke, itu dia. Itu dia yang sudah pernah kita pelajari. Sehingga jadi tidak sinkron gitu ya. Tidak sinkron. Tidak dalam arti di sini bukan berarti salah ya. Belum nyampe ilmunya. Belum nyampe ilmunya. Ilmu kita sekarang itu kalau al itu tidak mengubah arti. Artinya, apa maksudnya kalau kita berkata begitu? Mau mengatakan al-akbar atau akbar itu bisa bermakna maha besar. Bisa. Kenapa? Ada ingat? Kalau maha ilmunya apa? Kalau maha? Yang paling. Paling. Bukan. Ayo, siapa yang ingat ilmu maha? Paling tinggi. Nah, bukan. Itu lain cerita itu. Yang kita udah pelajari aja, yang sudah kita, bukan berarti salah ya, mohon maaf ya, bukan berarti apa yang ibu bapak tadi sudah sampaikan itu salah, bukan, cuman ilmu kita gitu. Oke, kalau lupa kami ingatkan bahwa kalau maha itu ibu bapak sekalian, yang sejauh yang kita amati menemukan data-datanya itu ketika ada ungkapan terutama sifat yang dikaitkan dengan Allah. Ya. Gitu ya, ingat ya? Ya. Ya, baik, gitu ya. Sementara di Al-Akbar yang kita lupa untuk ungkapkan adalah itu. Yang kita lupa untuk ungkapkan adalah ada hamzah di awal sifat itu. Ada? Udah ingat? Ada hamzah di awal sifat itu artinya ada hamzah di bentuk 4. Ingat? Ya. Manapun? Menunjukkan paling. Menunjukkan paling. Ya, jadi kalau itu bisa nih dari Al-Akbar itu bisa dalam artian ada cantolannya dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Kalau al itu dicantolkan mahanya ke al, ilmu kita belum nyampe ke sana. Kalau kemudian segalanya dicantolkan ke al, ilmunya belum sampai ke sana. Bahkan itu terkesan kontradiksi dengan ilmu yang sudah kita miliki bahwa ada atau tidak al itu tidak mengubah arti. Tidak dengan bahasa Indonesia. Kita dua punya contoh itu yang bisa langsung dipahami. Yang pertama adalah pukat dan al-pukat, berbeda maknanya. Kemudian yang kedua dalam bahasa Indonesia, kitab dan alkitab itu beda maknanya. Kalau kitab itu biasanya di tangan para santri, sedangkan alkitab biasanya di tangan para Nasrani. Itu beda kan jadinya. Beda jauh itu antara kitab dengan alkitab sebagai bahasa Indonesia. Sebagai bahasa Indonesia. Waalaikumsalam. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya yang diduga sebagai sifat Maliki Yaumiddin. ya, baik. Siapa yang ingin berbagi pemahamannya tentang Malik Yaumiddin? Kok nggak ada gambarnya? Yang menguasai hari kiamat. Iya, bagus. Yang menguasai hari kiamat. Muncul ada yang itu ada inspirasinya dari mana, Pak Hamid? Nah, dari Maliki yang ada yang kedua dari mim itu ada sebenarnya ada alifnya di situ ya. Iya, itu punya apa itu? Jadi itu bentuk keempat. Oke, bagus. Iya. Ya, ada yang Oke, bagus ya.
Kemudian yang terakhir, bukan, ada dua yang terakhir. Berikutnya adalah Rabbul Alamin. Siapa yang Rabbul Alamin? Silakan yang Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Oke, bagus. Sekali lagi, Bu Mia. Bu Nuraida. Tuhan sekalian alam. Ya, bagus. Apa makna sekalian di dalam ungkapan Ibu? Alam, alamin. Ya, kan ada sekaliannya kan? Ada sekaliannya. Apa makna sekalian dalam ungkapan Ibu? Maknanya semesta alam, semuanya. Oh, jadi sekalian itu maknanya semesta itu. Sekalian alam, semesta alam. Ya, sekalian itu maknanya semesta, begitu? Semuanya. Semuanya. Sekalian itu maknanya semua. Dari mana ada inspirasi makna semua di situ? Inspirasinya dari Rabbul itu berarti di sini maknanya Allah yang menguasai gitu. Semua. Sekali lagi, dari mana? Inspirasi untuk mengungkapkan sekalian, kemudian seluruh itu. Dari mana? Semuanya dari jamaknya alam. Alam. Iya, oke, bagus ya. Karena alam itu merupakan bentuk ya. Dengan demikian jadinya kalau ini ilmu kita seperti ini bisa menjadi obat untuk rasa penasaran orang-orang yang penasaran tentunya ya. Kalau orang yang careless ya, orang yang nggak pedulian, orang yang masa bodoh mah nggak penting untuk seperti ini, malah orang-orang yang tidak punya perhatian yang sebesar ibu bapak miliki justru ini ngerepotin. Nah, udahlah, ngapain itu dibahas, orang dari sononya udah begitu. Oke, baik, yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Iya, baik. Yang terakhir adalah Ar-Rahim. Siapa? Yang akan berbagi pemahaman untuk kata Ar-Rahim. Silakan Ibu, Bapak, supaya waktu kita efisien, tidak terlalu lama menunggu. Siapa Ar-Rahim? Maha Penyayang. Oke, bagus gitu ya. Dari mana ada makna mahanya? Dari sifat Allah. Oke, bagus ya. Tiga pokoknya apa? Rahim. Rohim. Hima. Ya, jadi untuk ini soal teknis ya sebenarnya. Ini soal teknis ya. Ketika kita mencoba untuk menelusuri atau mencoba mengangkut ya, tiga dasar, sebenarnya supaya itu lebih ringan, sebut saja hurufnya gitu. Aja, sebut saja hurufnya. Ya kan tiga itu kan huruf gitu ya. Mau berbunyi apa itu soal lain ya, supaya kita supaya otak kita tidak di-setel untuk selalu mengaitkan huruf dengan bunyi gitu. Apa dasarnya? Roh, ha, dan mim. Oke, Pak. Ya, kalau roh, ha, mim dengan demikian coba kita ilustrasikan. Jika akbar, karena kita punya kata akbar. Kalau yang tidak memiliki, kalau besar biasa apa dalam bahasa Arab? Besar aja gitu. Tidak pakai Kabir. Iya, tapi bagus ya. Jika dari kabir bisa menjadi maka dari ar-rahim bisa menjadi Ar-Rahman. Rahim. Bisa jadi apa? Rahim. Ar-Rahim. Rahim. Oke, bagus. Sebenarnya kalau kita pakai ilmu kita tadi kan akbar berapa huruf? Akbar berapa huruf? 4. Oke, bagus. Itu kan ada hamzah 1 ditambah 3 huruf. Selesai. Kalau tadi kan beda ceritanya. Kita punya berapa huruf tadi? 3 kan? Apa 3 huruf tersebut? Iya, ini udah 3. Tambah saja A di awal. Akbar. 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 Bisa dikit?
akbar. Arham. Nah, itu jadinya. Itu. Jadi akan lebih praktis justru ketika kita hanya bermodalkan huruf, tidak menambah berat beban dengan memperhatikan bunyinya gitu. Ini bayangin itu ro ha mim. Ro ha mim itu kan berjejer ya. Ro ha mim itu berjejer seperti kaba ro. Ya, ro ha mim berjejer seperti ka ba ro. Oke. Baru sama-sama di awalnya ada gitu. Akbar. Arham. Tapi kan nggak bisa juga nggak apa-apa. Nggak bisa juga nggak apa-apa dalam arti belum menjadi tuntutan, belum menjadi kebutuhan. Yang penting kita bisa memahami namanya kalau nanti menjadi arham, ya, menjadi arham. Kenapa ini terinspirasi untuk mengungkap kata arham? Karena di bagian awal dari doa kita kan tadi Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wasi'an rahmatika Ya. ya arhamar rahimin. Teringat itu maka kami terbawa arah angin untuk menyebut itu. Terima kasih Ibu, Bapak, kita sudah tuntas untuk memprediksinya. Tinggal kita lihat sekarang apakah prediksi kita itu ada cocok dengan ada kecocokan dengan kunci jawaban yang telah disiapkan. Ayo kita lihat bersama-sama. Kalau dia tetap bertahan dan ada contrengnya, berarti prediksi kita cocok. Alhamdulillah. Prediksi kita cocok. Setiap yang tadi kita beri contreng, itu ada tetap bertahan, berarti itu cocok sebagai sifat untuk Allah. Baik, Ibu, Bapak sekalian, ada pertanyaan dari bagian tersebut sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya? Baik, Ibu, Bapak yang kami hormati, Allah, kata-kata ini sangat familiar, tapi jangan sampai familiar. Kalau dari familiar jadi familiar, yang kemana-mana perginya. Yang pertama, siapa yang mau berbagi? Silakan Pak Amin. Yauma, hari. Ya, bagus. Yaum, hari. Berikutnya. Ya, memberi petunjuk. Iya, bagus. Ya. Siapa yang memberi petunjuk? Allah. Apa ada Allah di situ? Enggak ada. Nanti kita pakai apa kalau begitu dalam konteks itu? Dia yang memberi petunjuk. Ya. Kalau yang dimaksud gitu ya tidak ada di situ gitu. Ini kan yang dimaksud Allah tadi. Tapi Allahnya nggak di situ. Jika kita pakai kata apa? Kata ganti. Ya, bagus. Dan membantu ya. Mana Bu Mia? Ya. Dia Siapa yang beri petunjuk? Allah, dia yang senantiasa memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Bentuk kedua, Pak. Ya, oke, bagus. Kata berikutnya, siapa yang din? Pembalasan. Siapa berikutnya? Nuraida. Silakan, Bu Nuraida. Din, agama. Ya, bagus. Selain agama bisa bermakna apa? Pembalasan. Oke, bagus. Kalau kita geser dikit nih, Bu, menjadi dain. Utang. Iya, oke, bagus, bagus. Lanjut, kata berikutnya. Terima kasih. Kata berikutnya, Malik siapa? Yang menguasai. Siapa berikutnya kata Malik? Malik, raja. Penguasa atau raja. Siapa berikutnya untuk kata Malik? Yang menguasai, Pak. Ya, siapa berikutnya untuk kata Malik? Ibu Fauziah.
Fauzia. Ya, Saya Bu Pak, Fauzia, silakan. Malik yang menguasai atau yang merajai. Iya, oke, bagus ya. Bentuk berapa itu, Ibu? 4. Bentuk 4 ada Bentuk alif 4. di urutan Malik ya. Malik itu kan ada Malik itu mirip sekali dengan kata mulk. mul. Terus tapi tidak sama gitu ya. Ada Malik, ada mulk. Kalau Malik apa, Bu Fauzia? Menguasai Kalau mulk kerajaan ya. Kerajaan. apa, Bu Fauzia? Kerajaan. Mul. Iya, oke, bagus. Yang berikutnya, Asyirat, siapa? Oke, kita lewat. Ini Uya minit. kali ya. Disebut aja Pak Berikutnya. namanya Pak. Nasta'in, siapa yang nasta'in? Minta tolong. Mohon pertolongan. Kami Siapa mohon yang pertolongan. nasta'in? Saya, Tolong. Kami minta. saya Bu En, Pak. Ya, Kami silakan. mohon pertolongan. Apa? Kami mohon pertolongan. Iya, bagus. Bentuk berapa itu? Untuk 2. Ya, oke, bagus. Domirnya apa? Nahnu. Iya, oke, bagus. Jadi kalau kita menghimpun antara pemahaman kita terkait domir dan pemahaman kita itu adalah bentuk 2, makna lengkapnya menjadi apa? Kami mohon pertolongan. Oke, bagus. Kami mohon pertolongan. Bentuk 2-nya nggak muncul di situ. Ibu-ibu, bapak yang lain apa? Itu domirnya dipahami, bentuk 2 terpahami, makna dasar juga terpahami. Apa jadi maknanya? Nasta'in. Kami Kami selalu mohon Senantiasa pertolongan. Ya, Senantiasa. Ya, kami selalu Senantiasa. Kami senantiasa. senantiasa, kami akan gitu dan sebagainya. Bagus ya. Berikut. Bu En, ingat ini bentuk satunya apa? Yang mana? adiknya ya. Bu En, ingat bentuk Ya, satu? ya. Apa ya? Oke, nggak apa-apa, lupa, nggak apa-apa. Yang penting nanti Main. kalau ketemu itu bisa ingat. Ya. Kalau ketemu itu bisa ingat. Ini nggak hafal aja, tapi mudah-mudahan ingat. Ada ibu-ibu, bapak yang lain yang ingat bentuk satunya apa? Iya, oke, bagus. Ada istana. Oh, istana. Kita lanjutkan berikutnya. Na'budu, siapa? Kami beribadah. Penyembah. Siapa? Saya Pak. Silakan, Bu Yayu. Kami beribadah. Iya, oke, bagus. Bentuk berapa itu? Bentuk 2. Oke. Ada makna bentuk 2 yang bisa kita munculkan? Kami senantiasa beribadah. Iya, oke, bagus. Bentuk lain dari kata ini ada yang teringat? Apa Pak? Menyembah. Bentuk lain dari kata itu ada yang teringat? Menyembah. Menyembah. Bentuk lainnya ada yang teringat? Menyembah. Oke, kalau enggak teringat nggak apa-apa. Nanti yang penting kalau ketemu kita bisa paham. Mungkin ada ibu-ibu, bapak yang ingat bentuk lainnya. Ini kan bentuk 2 nih. Mungkin ada yang ingat bentuk satunya, mungkin ada yang ingat bentuk Oh, hijaunya, mungkin ada yang ingat ibadah bentuk pertamanya. bentuknya, begitu. Satu Pak Guru. Ibadah bentuk pertama. Ibadah. Ibadah. Oke, bagus. Ada bentuk lainnya, ada ibadah. Bagus. Apalagi? Ibadah. Ya, abid. Ya, oke, bagus. Ya, bagus. Itu artinya, alhamdulillah ini target pencapaian kita sudah bisa melampaui target. Target kan kita terbatas, pemahaman terbatas. Ini bukan hanya sekedar paham, tapi bentuk-bentuk lain juga bisa kita prediksi. Bisa diingat. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kata apa berikutnya? Alhamdulillah. Iya, silakan. Siapa untuk kata alhamdulillah? Bentuk 3. Saya Pak. Oke, silakan. Bu Yurli, silakan. Alhamdulillah artinya segala puji. Oke, bagus. Alhamdulillah berapa kata, Ibu?
Satu, dua, 5. Oke, bagus. Ibu menghitung kata apa menghitung huruf, Bu? Huruf. Oh, Nah, kita ini namanya juga tahunnya baru kemarin ya. Ini kita CS-nya baru kemarin, jadi belum selalu kompak ini antara apa yang kita maksud dengan yang terpahami. Coba katanya, Bu, katanya ya. satu kata. Oke, bagus ya, satu kata. Maknanya apa tadi? Segala puji. Berapa kata itu? 2. Iya. Yang pertama, Segala yang kedua, puji. oke, bagus. Yang kedua itu makna dari alhamdu ya. Alhamdu bentuk berapa? Bentuk 3. Oke, bagus. Bentuk 3 itu adalah kata apa? Masdar. Dari Hamdu. Saya ulangi lagi ya, mudah-mudahan kita bisa saling ini ya, kompak apa yang kita maksud. Bentuk 3 itu bentuk apa, Bu? Bentuk 3. Masdar apa ya? Ya, belum ini ya, belum ada ya yang diingat dengan mantap. Ibu, Bapak yang lain bentuk 3 itu bentuk apa? Masdar. Bagus, masdar ya. Masdar itu apa? Kata kerja yang dibendakan. Oke, bagus. Kalau kita lihat ya, kata puji ya, kalau kita lihat kata puji itu karakternya mana dalam bahasa Indonesia? Itu kata kerja apa kata yang dibendakan? Puji. Ya. Kata kerja. Kata kerja. Puji itu kata kerja ya. Memuji. Oke, bagus. Kalau dibendakan bagaimana jadinya? Pujian. Iya. Ya, oke, bagus. Ya, jadi kita punya alternatif pemahaman. Kalau ini dipahami dalam arti segala puji, itu lahir dari bawaan. Ini mah udah kaya duluan, Bu Yurlis. Buktinya, itu apa? Alhamdulillah satu kata, begitu sampai di Bu Yurlis, udah jadi 2. Ya, ini memang kalau dari ini punya bakat jadi businessman, business girl itu luar biasa, 1 jadi 2. Segalanya datang dari mana, Bu Yurlis? cocoknya begitu. Segalanya datang dari mana? Di bawah, Nak. Oh, dari bawah. Dari bawah. Enggak. Maaf. Tadi yang anak saya keburu, maaf. Oke, kita lewatkan. Ini adalah termasuk pengetahuan yang tidak mudah diungkapkan karena itu pengetahuan yang sepertinya bukan lahir dari proses belajar, tetapi dari biasanya, gitu ya. Biasanya begitu, Pak Guru. Kalau alhamdulillah segala puji. Walaupun tadi sudah kita diskusikan ya, tapi karena kebiasaan itu biasanya ya, kebiasaan itu biasanya lebih dominan daripada pengetahuan. Kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih Bu Yurlis. Berikutnya iyaka. Ada? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Lillahil mulku. Ada? Pak Guru. Oke, silakan Hamid. Lillahil mulku. Allah mempunyai kerajaan. Iya, oke, bagus. Allah mempunyai kerajaan. Allah mempunyai kerajaan. Kita lanjutkan berikutnya. Nahmadu. Siapa? Nahmadu. Nahmadu kami memuji. Oke, bagus. Nahmadu kami memuji. Dasarnya apa, Bu? Nahnu. Dasarnya nahnu. Hamidah. Oh, Hamidah. Ya, untung ya cocok ya. Untung cocok gitu ya. Hamidah, ada Pak Hamid cocok gitu. Ya, tapi nanti di tempat lain bisa jadi nggak cocok. Sehingga ya kalau ingin aman sebut aja hurufnya. Tidak boleh. Mim dal gitu ya. Mim. Mim dal. Sehingga ini akan lebih memudahkan kita untuk berkreasi. Makna dasarnya apa? Hak mim dal.
Makna dasarnya apa? Puji. Memuji. Ya, memuji ya, puji. Ya, Sehingga kalau kita modalnya hak mim dal, kita kan bisa dengan mudah memahami bahwa Ahmad itu maknanya Muji, muji. Puji. Ahmad pujian. Pujian. Yang paling ayo pakai ilmunya. Terpuji, terpuji, terpuji. Ayo pakai ilmunya yang lebih dekat lagi. Orang yang terpuji. Lebih dekat lagi. Lebih terpuji. Iya, oke lebih dekat lagi. Ada itu Paling terpuji. Puji. Iya, begitu kan jadinya. ada hamzah ya di depan jadi paling ya. maknanya. Iya, begitu ya. Cuman kalau tadi lebih, oh bukan gak ada yang kurang, gitu ya. Nah, kalau paling emang gak ada banding. Sing paling gak ada banding, gitu. Sing paling gak ada banding, lebih ada kurang. Bahasakan begitu. Paling nggak ada banding, lebih ada yang kurang. Kurangnya apa? Ada min. Oke, terima kasih Bu Nur Aida. Berikutnya al-alamin, siapa? Alam semesta. Seluruh alam. Ada? Alam. Oke, bagus. Ini pengetahuannya disimpan ya, disimpan baik-baik. Ini kayaknya lagi menabung, jadi belum bisa dibagi. Berikutnya, Adolin. Orang-orang yang sesat. Iya, ada? Siapa? Ya Pak Guru. Iya. Orang-orang yang Satunya? sesat. Orang-orang yang sesat. Iya, orang-orang yang sesat. Mereka. Kalau tunggalnya kira-kira bagaimana kalau tunggalnya? Dola. Doli. Doli gitu ya? Doli. Iya, maka itu santri dulu, terutama di santri Surabaya, gampang itu. Ente sesat, ente kalau pegang doli. Doli. hilang. Ente sesat tuh kalau pegang doli. Untung ada Bu Risma yang mengakhiri. Kita lanjutkan berikutnya. Ada apa? Kata apa berikutnya? Ya, baik. Ada yang mau berbagi pemahaman? Tunjukilah kami. Tunjukilah kami. Ada yang mau berbagi pemahaman? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ungkapan berikutnya. Setelah ihdina ada apa? Rabbana. Iya, baik. Ada yang mau berbagi pemahaman untuk Rabbuna? Tuhan kami. Ada? Siapa? Semuanya. Bapak sebutin lagi namanya. Siapa? Rabbuna siapa? Rabbuna Tuhan kami. Siapa? Pak, saya Pak Fauzia. Ya, silakan Bu Fauzia, silakan. Tuhan kami, Pak. Iya, bagus ya. Berapa kata itu? Dua. Dua. Oke, bagus. Yang pertama? Rabbu, yang kedua nah. Iya, bagus. Kata yang pertama maknanya apa? Tuhan. Iya. Kalau misalnya kita geser-geser dikit ya, mungkin ya bisa berkreasi sedikit. Kalau kemudian maknanya berkembang menjadi Tuhanku. Robbi. Apa, Bu Fauzia? Robbi. Oke, bagus. Tuhannya. Robbihi. Oke, bagus. Tuhanmu. Robbuka. Robbuka apa Robbuka? Rabbuka. Belakangnya Rob. Apa? Robbuka? Ya, Pak. Belum Robbuka ya. punya kayaknya. Robbaka. Robbuka belum sih. Belum. Apa, Bu Fauzia? Rabbuka. Robbika. Oke, bagus. Itu apa tadi maknanya? Rabbika? Tuhanmu. Iya, baik. Tuhan kalian. Robbukum. Tuhan Robbukum. Rabbukum apa Rabbikum? Apa? Rabbukum. Iya, oke, bagus. Sekali lagi, Tuhanmu. Apa Tuhanmu? Rabbuka. Rabbuka. Iya, bagus.
Kalau kemudian menjadi kalimat tanya, siapa Tuhanmu? Man rabbuka. Man rabbuka. Oke, jawabannya Rabbuki. Allahu Rabbi. mana Bu Fauzia? Jawabannya Allahu Rabbi. Allah Rabbi. Nyontek. Iya, bagus. Satu pertanyaan malaikat sudah bocor di tangan Bu Fauzia. Tinggal berikutnya dibocorkan aja, dicatat nanti kalau dia nggak ingat. Oke, kata berikutnya. Terima kasih Bu Fauzia untuk partisipasinya. Kata berikutnya ada kata apa? Iya, bagus. Siapa yang mau berbagi? Yang lurus. Orang-orang yang lurus. Jalan yang lurus. Ada yang mau berbagi? Al-Mustaqim? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kata yang terakhir apa? An'amta. Iya, oke, bagus. An'amta. Ada? Yang siap berbagi untuk kata an'amta. Engkau anugerahi nikmat. Engkau anugerahi nikmat. Ada? An'amta ada? Sebut namanya dulu, Bu. Sebut namanya, Bu. Ya, Nuraida Pak Guru. Oke, silakan Bu Nuraida, silakan. Luar biasa pahala Bu Nuraida malam ini mengalir terus. Silakan Bu Nuraida. Engkau anugerahi nikmat. Oke, bagus. Dari mana diduga ada engkaunya? Tak. Oh, ada tak. Itu indikasi bentuk berapa jadinya kalau melihat ada Dari Bentuk satu. dari satu. Oke, kalau begitu apa maknanya? Maknanya engkau anugerahi nikmat. Bagaimana, Bu? Engkau menganugerahi nikmat. Bentuk satu tadi, ada pemahaman bentuk satu. Bisa dimunculkan dalam ungkapan? Engkau telah menganugerahi nikmat. Oke, bagus. Terima kasih. Lancar jaya. Oke, Ibu Bapak, itu dia latihan kita untuk malam ini. Maksud saya untuk bagian ini. Kita akan lanjut ke latihan berikutnya. Tapi kita beri kesempatan dulu untuk Ibu Bapak. Jika ada yang ingin dikonfirmasi, kita berikan kesempatan sebelum kita lanjutkan diskusi kita terkait latihan berikutnya. Aman? Yang mustaqim Pak Guru kan yang lurus artinya ya maknanya al-mustaqim. Ya, oke, betul. Lurus ya, benar ya? Yang lurus, pakai yang. Lurus. Prediksinya bentuk berapa itu? Bentuk yang 4. Oke, ada penanda penguat. Mim. Oke, bagus. Betul. Apa catatan kita kalau mim? Mim untuk bentuk sifat apa catatan kita? Bentuk sifat yang atau Yang. Oke, bagus. Apalagi catatan kita yang lain? fa'il atau sifat atau yang lurus. Apalagi catatan kita untuk mim bentuk sifat? yang Kalau dia ketemu wow bisa jadi di. Oke, bagus. Alhamdulillah ada yang itu banyak itunya sangkutan-sangkutannya emang belajar itu, memahami itu adalah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun kita yang saya ingat ya, kita belum melirik sampai mim ya untuk bentuk sifat, kita baru sampai alif, sampai alnya ya, baru sampai alnya. Kalau mim nanti akan tiba masanya kita untuk membahas tentang itu. Mungkin Bu Nuraida, alhamdulillah sudah sampai di sana kajiannya. Baik, ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan latihan kita. Ini alhamdulillah semakin menarik kajian kita. Dan kalau tadi sebatas pada makna-makna kata dan ungkapan, sekarang kita coba lebih lanjut lagi. Kita membaca, kita pahami, lalu pemahaman kita tersebut kita ungkapkan dengan terjemahan. Al-Baqarah 45, coba kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya, bagus. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu silahkan. Kalau ada yang dikonfirmasi terlebih dahulu silahkan. Kalau tidak ada, kita bisa langsung melangkah ke sesi berbagi informasi. Berbagi informasi dari kitab suci. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mia coba ya Pak Guru. Ya, silakan Bu Mia, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istainu, minta tolonglah kalian, bisobri dengan sabar, wasola dan sholat. Iya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya, oke, bagus. Ya. Mana yang beriman? Aman. Aman. Iya, bagus. Bentuk berapa kira-kira? Aman. Aman Bentuk 2. Bentuk 4. Aman. Ya, bentuk 2 ya. 2 atau 3. Bentuk berapa kira-kira? Namanya juga kira-kira ya Bu ya. Meleset dikit, meleset banyak juga kan. Yang penting nggak lari dari 5 kan kita. 4 sampai 5 kira-kira bentuk berapa? 3 juga bisa nih. Bentuk 2 ya Pak? Bentuk 2 ya Pak. Bisa Mana Bu Mia? bisa Bentuk 2 Pak Guru. Oke, bagus. Diduga dari mana itu bentuk 2? Dari A-nya. Dari mana? A-nya. Kata A dasar. gitu. Kalau A di bentuk 2 menandakan apa? Itu saya. Ayo. Saya. Ini ada wawu. Pak, Bu Mia? Kalau A di bentuk 2 menandakan saya dari Ana. Cocok di situ. Ada sayanya di situ. Enggak. Wahai orang-orang yang saya beriman. Cocok begitu? Enggak. Ya, berarti harus pakai kacamata yang lain kalau begitu. Bentuk bagian dari kata itu Pak. Iman, beriman. Aman. Ada prediksi Bu Mia bentuk berapa? Bentuk 4 ya Pak Guru. Oh, bagus. Apa pencirinya sehingga diduga bentuk 4? Karena itu A-nya panjang, jadi sebenarnya ada alif ya. Jadi di urutan keduanya ada alif ya? Ada alif karena A-nya. Bagus, bagus. Coba kembali dulu ke halaman 10 Bu. Apa? Halaman 10 coba. Ya. Ya, coba contoh di situ bentuk 4 yang huruf keduanya alif, contohnya apa? Robi ya. Robi. Hah? Yang mana Pak? Bentuk 4. Oh, bentuk 4. Halaman 10, 11, 1, 9, 10 yang tasrif. Ori. Apa contohnya? Ori. Alim. Ori, oke bagus. Kori berapa huruf? 2. Huruf 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Berikutnya. Alim. Oke. Panjang pendeknya coba dijaga bagaimana? Alim. Ya, oke, bagus. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Yang terakhir, contoh. Kolik. Apa? Kolik. Ya, bagus. Berapa huruf? 4 juga. Oke, bagus. Jadi kira-kira begitu ya, untuk memperkuat itu, Ibu ditambah lagi supaya lebih teliti, yang bentuk sifat, ya, bentuk sifat yang huruf keduanya itu alif, ditandai dengan huruf alif itu tadi ya, umumnya itu kalau 4 huruf. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba lihat setelah alifnya, baris ya, baris huruf sesudah alifnya apa? Fathah. Ama. Barisnya kan Pak? Iya, baris huruf setelah alif. Fathah. Kori setelah alif, Kori. Kasrah.
Kasrah. Setelah alif, Bu. Coba di kata qori. Setelah alif ada huruf apa? Alif. Qori. Bentuk 4 berarti. Ada Huruf ya. tanpa berbaris. Setelah huruf alif ada huruf apa di kata qori? Ra. Qori. Ada iya. Huruf ra. Setelah huruf alif, dengan kata lain huruf ketiganya. Qori, huruf apa? Huruf ketiga di kata qori. Kasro. Saya tanya huruf, di barasnya dijawab dengan baris. Ini bijaksana betul nih, Bu Mia. Saya nanya huruf, dijawab dengan baris. Saya nanya baris, dijawab dengan huruf. Jadi kita main lagi ya. Baris ada Huruf apa? karo. Karo huruf ada ro. Iya, barisnya. Kasrah. Ya, oke, bagus ya. Nah, sekarang paham ya artinya. Di contoh kata alim, setelah huruf alif, baris huruf setelah huruf alif, barisnya apa? Barisnya kasro juga. Oke, bagus. Bagaimana dengan kholik? Kasro juga. Oke, bagus. Jadi, ilmu kita kemudian itu alif. Nah, alif itu kan panjang. Kalau panjang itu kita istilahkan dengan naik. Kalau panjang, pas jadinya naik. Setelah naik, turun jadinya. Yang bentuk 4 itu ya, alif, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Apakah begitu halnya dengan amanu? Tidak. Ya, Pak Guru. Alhamdulillah. Berarti 3 ya. Apakah begitu halnya dengan amanu? Tidak. Oke, baik. Jadi tapi Ibu bagus, luar biasa tadi daya ingatnya. Tapi memang itulah kelemahannya kita kalau mengungkap ciri-ciri tidak tuntas kita ciri-cirinya, tapi kita secara perlahan lah. Ini sekarang akhirnya bertambah kan? Untuk bentuk 4 itu alif, urutan kedua, kemudian naik, turun, begitu ya. Nah, coba lihat lagi ibu-ibu, bapak ya sekalian ini. Amanu kira-kira bentuk berapa? 3. Bentuk 3. Oke, bagus. Apa penciri bentuk 3 yang terlihat di situ? Ada setelah alif ada fathah. Ada? Kita punya ciri-ciri begitu? Enggak. Nah, jadi kita belum bisa pakai dulu. Ada sukun. Sukun di Ada tengah. ilmu kita begitu? Tidak. Nah, kalau begitu saya pandu ya. Coba ibu-ibu amati di kata amanu, ada wawu alif tidak di ujungnya? Ada. Ya, ada. Oke, bagus. Dari yang kita sudah pelajari, kalau ada wawu alif di ujung itu penciri bentuk berapa dan bentuk berapa adanya? Bentuknya Ada wawu alif, itu ada di bentuk berapa yang sudah kita pelajari? Jamak, bentuk jamak. jamak. Pertanyaan saya bukan ya, tapi ada di bentuk berapa? Kita menemukan wawu alif itu ada di bentuk berapa? Bentuk Satu. Apa di bentuk satu saja? Bentuk 1 sama berapa? 2. Ada wawu alif di bentuk 2 yang sudah kita pelajari? Ada 2. Ada di 2? Ada. Contohnya bagaimana yang sudah kita temukan? Wawu alif di bentuk 2? Atau domir apa kalau wawu alif di bentuk 2? Hum. Sama bentuk 3. Home itu tunggal apa jamak? Jamak. Oke, baik. Tunggalnya? Buah. Huwa. Kalau huwa di bentuk 2 tandanya apa? Ya, depannya ya. Ada ya. Kalau jadi hum penandanya apa? Wawu alif. Tak. Kalau hum ya dan Om. Iya, iya. Ya sama. Iya, Iya, di dua. depan. ya sama Nun. Oh, alif. akhirnya ilmu lamanya lebih lemah daripada ilmu barunya. Yang kita pelajari untuk hum di bentuk 2 adalah ya, wawu, nun. Oh ya, wow nun. Oke. Baik. Yang terlupa adalah kalau wawu alif itu kita temukan itu ada di bentuk 1 dan ada di bentuk 5. 5, iya bentuk 5.
Oke, gitu ya. Ya, ada di bentuk 1 dan ada di bentuk 5. Oke. Nah, mungkin sudah kembali ingatannya. Kalau waw alif di bentuk 1 menandakan domir apa? Hum. Oke, bagus. Kalau waw alif di bentuk 5 menandakan domir apa? Antum. Oke, bagus. Kira-kira ini gitu, kira-kira ini mana ini? Bentuk 1 apa bentuk 5? Bentuk 1. Oke, bagus. Akhirnya kita bisa mengungkap bahwa amanu ini bentuk 1. Sehingga apa maknanya kalau begitu? Ya ayyuhalladzina amanu. Telah beriman. Iya, oke Pak. Jadi tuntutan ini bukan sekedar beriman. Pesannya, informasi yang disampaikan di sini bahwa bukan hanya sekedar beriman, gitu, tapi gitu tuntutannya adalah orang yang sudah beriman. Artinya sudah terbukti keimanannya. Ya, bukti terlibat. Baik, terima kasih. Ibu-ibu, bapak sekalian. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, silakan kita baca berikutnya bersama-sama. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini pengulangan masih sama dengan yang sebelumnya. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita baca lagi bersama-sama. Wallahu Ya, siapa yang ingin berbagi informasi dari kitab suci? Allah akan memberi petunjuk. Saya coba ya, Pak. Silakan, Bu Fauzia, silakan. Allah dia memberi Dia kehendaki petunjuk siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Iya, oke, Bang. Coba bahasa Indonesianya saja, ulang. Allah dia memberi petunjuk siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Oke, bagus. Dianya siapa maksud Ibu? Dianya dia Allah. Oke, ada Allah di situ? Tunggu Pak. Dia yang mana nih? Oh, yang Yahdi apa ya? Yang pertama kali Ibu ucap. Ya, Allah Yahdi. Dianya dia orang, Pak. Jadi Allah, dia orang memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk Yahdi. Ini ada ya. Ya-nya menandakan apa? Dianya yang ingin ditunjuki gitu loh, Pak. Dia yang ingin ditunjuki. Dia yang ingin ditunjuki. Iya. Kalau begitu Allah dalam kaitan ini dijelaskan apa keterangan tentang Allah di sini? Allah petunjuk kepada siapapun. yang memberi. Yang memberi apa? Memberi petunjuk. Allah yang memberi petunjuk, Pak. Yang bermakna memberi petunjuk yang mana? Yahdi. Oke, bagus. Yahdi ada domir apa? Kenapa, Pak? Bagaimana? Yahdi ada domir apa? Ada domir apa di Yahdi? Domir Ya. dia, ya. Iya. Dia siapa maksudnya kalau begitu? Dia Allah. Oke. Kalau dia Allah, apakah perlu kita pakai kata ganti sementara Allahnya ada di situ? Oh iya, itu Allah ya. Enggak Apa usah. ganti kalau ada gitu? Iya, karena Allahnya ada, jadi tidak usah kata ganti. Ya. Oke, bagus. Ya, coba dipakai supaya ini menjadi keterampilan otomatis jadinya. Allah memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang benar. Kepada Oke, jalan yang lurus. Bagus ya. Ini Ibu mau bertanya apa mau menginformasikan sesuatu? menginformasikan. Mau menginformasikan.
Ya, kalau begitu supaya tidak terasa agak itu ya gresek-gresek gitu, sebaiknya kalau mau menginformasikan tidak menggunakan kata siapa. Karena ini supaya mulus ya memahaminya. Kenapa kita katakan demikian? Karena kita itu kalau menggunakan siapa itu dalam konteks untuk bertanya. Sementara ini kan bukan ingin bertanya. Jadi kita bisa geser dikit gitu. Oh gitu. Allah memberi petunjuk orang yang dia Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya kepada orang yang mau. Tunggu. Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang ingin. Tunggu dulu. Tadi siapa yang dikehendaki? Allah memberi petunjuk orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Iya, bagus. Ada kemajuan. Kita nikmati ya, Bu. Bisa? Kita nikmati bincang-bincangnya. Kita itu sudah ada kemajuan nih. Bagaimana kecil perkembangan terakhir? Pembangunan terakhir? Pembangunan pemahamannya Allah memberi petunjuk orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Ya, oke, bagus. Ibu menggunakan ungkapan di ya? Iya, iya. Dari mana lahir ada itu untuk mengatakan di gitu? Tuh, nggak ada ciri-cirinya ya, Ya, coba kalau nggak ada kita tunda ya. Kalau tidak ada kita tunda dulu penggunaannya. Jadi, memberi petunjuk orang yang menghendaki. Jadi Allah memberi petunjuk orang yang menghendaki kepada jalan yang lurus. Oke, bagus. Nah, ini coba Ibu amati sedikit ya. Apakah kita orang Indonesia terbiasa dengan kalimat berikut ini? Allah memberi petunjuk orang gitu ya. Allah memberi petunjuk orang titik-titik gitu. Biasa bahasa Indonesia atau mungkin kita tambahkan suatu ungkapan? Pada orang yang menghendaki ya. Kepada orang yang menghendaki jalan yang lurus. Ya, oke, bagus. Allah memberi petunjuk kepada orang yang menghendaki ke jalan yang lurus. Gitu. Jadi yang tadi sih sudah oke informasinya. Rasa ada kurang kalau kita beda kan rasanya kalau kita mengatakan Allah memberi petunjuk orang, Allah memberi petunjuk kepada orang, itu kan ada kesan di hati yang berbeda kalau kita tambahkan kepada dan kalau kita tidak menambahkan kepada. Apa sebaliknya yang mau Ibu tanyakan? Tidak, Pak. Oke, bagus. Kita lihat berikutnya. Apa? Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ada siapa yang ingin berbagi? Masih dari ayat kitab suci. Allah tidak memberi petunjuk. Ada? Allah tidak memberi petunjuk kepada yang zalim. Allah Ada? tidak akan menunjukkan. Saya Nuraida. Ya, silakan Bu Nuraida. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Iya, baik. Mana yang bermakna memberi petunjuk? Yahdi. Oke, bentuk apa? Yahdi bentuk dua. Kira-kira apa makna bentuk dua yang bisa dimunculkan di sini? Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Oke, bagus. Ya. Allah tidak akan. Ya, yang berikutnya kita baca lagi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi silakan. Tapi kalau sudah bisa langsung berbagi, disilakan. Rasul yang petunjuk
Dan agama yang benar. Ada? Mengutus Dia yang telah mengutus rasulnya. Ada yang mau berbagi untuk At-Taubah 33? Agama yang benar. Sebut nama, Bu. Bu Yurlis. Silakan Bu Yurlis. Dia yang telah memberi petunjuk rasulnya dengan petunjuk agama yang benar. Iya, bagus. Berapa kali Ibu mengucapkan kata petunjuk? Dia yang mengutus rasulnya. Iya 2 kali ya. 2 kali. Yang pertama, dari makna kata apa petunjuk yang pertama? Apa? Mengutus ini. Bukan petunjuk, mengutus. Silakan. Dia yang mengutus, dia yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk agama yang benar. Iya, bagus. Rasul itu kalau dalam bahasa Indonesia ada nggak kata yang makna Rasul selain serapan? Dalam bahasa Indonesia sendiri ada nggak kata tertentu untuk makna Rasul? Utusan. Iya, jadi bagaimana maknanya? utusannya. Mengutus utusannya. Dia yang telah mengutus utusannya dengan petunjuk agama yang benar. Oke, bagus. Yang bermakna dengan petunjuk agama yang benar yang mana? Bil huda wadinil haq. Iya. Di dalam ungkapan wadi ini itu pemahaman Bu Yurlis itu ada berapa kata? Wadini 2. 2. Yang pertama? Wow. Iya, coba sekali lagi apa maknanya? Dari awal dia yang mengutus dia yang telah mengutus utusannya dengan memberi petunjuk dan memberi petunjuk dan agama yang benar. Dan agama yang benar. Oke, bagus. Yang bermakna memberi petunjuk yang mana? Bil huda. Bil huda. Iya. Berapa kata bil huda? 2. Yang pertama? Bi. Ya, artinya? Dengan. Oke. Lalu yang kedua? Huda. Ya, itu bentuk berapa huda itu? Udah ada bentuk 3 atau 4? Bentuk berapa? Bisa diprediksi? Bentuk ke-3. Bagus. Bentuk ketiga itu kan dibendakan ya? Oh iya ya. Betul ya Bu? Bentuk ketiga itu dibendakan. Ya. Bentuk keempat. Jangan loncat-loncat begitu. Nanti saya ngejarnya lama, saya ngejarnya. Ngejarnya lama kalau udah tadi sudah muncul masuk ke bentuk 3. Begitu kita ikut ke bentuk 3, Ibu loncat lagi ke bentuk 4. Capek nanti Bu. Ininya. Al-Huda dipahami bentuk 3. Bentuk 3 itu yang dibendakan bukan? Iya, pasti ya. Bu Yurlis? Iya. Iya. Kalau begitu, kalau bentuk 3 itu adalah kata kerja yang dibendakan, maka al-huda maknanya petunjuk. Petunjuk. Iya. Berarti bil huda wadinil haq maknanya dengan petunjuk dan agama yang benar. Iya, bagus. Coba bagi kesimpulan, ulang lagi dari awal. Dia yang telah mengutus utusannya
dengan petunjuk dan agama. Oke, bagus. Kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Kita baca lagi berikutnya. Ya Ya ayyuhan nas Ya. Ada yang mau dikonfirmasi atau sudah bisa langsung berbagi informasi? Saya cobain ya Pak. Cobain. Silakan dicobain Bu Fauzia. Pedas apa enggak? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Iya, bagus. Oke. Yang bermana sembahlah yang mana? Budu tuh. Budu, Pak. Gimana tadi bacanya? Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu budu. Berarti budu, berarti begitu. Kalau budu berarti ya ayyuhan nasu budu, jadi gitu. Ya ayyuhan nasu budu. Jadi budu ya. Bentuk berapa? Bentuk perintah 5. Ya. Domirnya apa? Kalian. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan. Ini ayat yang terakhir dari latihan kita baca dan tuliskan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ada yang ingin dikonfirmasi di situ? Tidaklah menciptakan jin dan manusia. Ada? Kecuali cobain lagi nggak? Supaya mereka menyembah. Bu Fauzia lagi? Bu Ayu belum? Bu Yayu. Jadi orang tua kita ini emang suka mengalah. Udah, yang muda aja katanya. Iya, yang muda aja. Yang muda aja katanya. Yang tua mah mengalah dia. Silakan Bu Fauzia. Pak Hamid. Pak Hamid silakan. Kalau Pak Hamid. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya, oke, bagus. Ada makna tidak dipahami dari mana? Ma. Ada ma. Apa cirinya? Apa ciri ma di situ tidak? Ilah di sini tuh. Ada ilah. Ada ilah belakangnya. Iya, ya. Wah, kalau Ada ilah ya. Iya, oke, bagus. Ada ilah. Nah, sekarang ditambah ya. Di antara ciri ma bermakna tidak itu adalah kalau diikuti bentuk satu. Nah, kalau dibentuk dua, ya, bentuk dua untuk mengatakan tidak itu pakai la. Ya, untuk mengatakan tidak itu pakai la. Dibentuk dua. Tapi kalau dibentuk satu menggunakan ma. Ya, baik. Jadi coba ini ya, coba Ibu, Bapak prediksi ini. Ungkapan yang sama tapi dibentuk satu. Bentuk duanya la aqra'u. Bentuk satu kira-kira jadinya apa? La aqra'u. Bentuk satu jadinya? Iya, oke, bagus. Ma qara'tu. La yaqra'u. La yaqra'u. Kalau dibentuk satu?
Ya. Koro, ma, Makoroktu. ya, ya. Oh, La yaqra'u. Kalau dibentuk satu, ma qara'a. La taqra'una. La takro. La taqra'una. Kalau dibentuk satu kira-kira apa? Una makoro. Una takrouna ya. Ya. Entar dulu. Taqra'una. Korokna. Iya, bagus. Ma qara'tum. Iya, baik. Itu dia. Jadi penciri ma yang bermakna tidak, selain tadi ada ilah gitu ya. Ada ilah, tapi nanti juga bisa dicirikan bahwa ma itu bermakna tidak ketika diikuti oleh bentuk satu. Ya, ini contohnya. Ini kebetulan di dalam kalimat ini dua tanda itu ada. Tapi ini kalau kita ikuti pemahaman yang baru, cukup dengan ma khalaqtu. Tuh. Ya, kan ada juga ma khalaqta hadza batilan. Gitu ya, kan ada dalam ayat yang lain itu ma itu juga bermakna tidak, ya. Bentuk negatif di bentuk satu menggunakan ma, bentuk negatif di bentuk dua menggunakan la. Dengan demikian maka berakhir sudah latihan kita yang ketiga. Sedangkan berikut ini Ibu, Bapak, kalian ini tambahan, dicoba ya, dikaji dulu di rumah, di luar kelas ini, yaitu baca pembukaan pidato atau khutbah ini. Ya. Jadi dalam pertemuan kita yang akan datang, kita coba bahas, sumpama di situ ada kesulitan yang dihadapi, ada sesuatu hal yang belum bisa dipecahkan, nanti kita diskusikan pada pertemuan kita yang akan datang. Kalau tidak ada, maka pertemuan kita yang akan datang, kita akan masuk ke pelajaran yang ke-6. Itu dia rencana kita untuk pertemuan kita berikutnya. Itu dia kajian kita pada malam ini, Ibu Bapak sekalian. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Terima kasih Bu Fauzia, terima kasih Pak Hamid, terima kasih Bu Yayu, terima kasih Bu DN, terima kasih untuk Bu Yurlis, terima kasih untuk Bu Nia, terima kasih juga tidak lupa untuk Bu Nur Aida. Semuanya yang ikut pada kajian kita pada malam ini kami aturkan terima kasih. Ayah nih ujiannya Bu EN biasa harus berhadapan dengan dan sebagainya. Baik, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.